Kurikulum Merdeka mungkin menjadi jawaban atas kegelisahan kualitas pendidikan nasional yang masih rendah. Kurikulum tersebut diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Guru Mapel di Rendang, Karangasem, Iketut Suparjana menjelaskan pada tatanan konsep dan sasaran kurikulum Merdeka tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yaitu menyasar ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun pada tatanan implementasi kurikulum Merdeka belum memberikan merdeka belajar bagi peserta didik. Sehubungan dengan hal tersebut, diduga faktor penyebab pembelajaran yang belum mengakomodasi bakat peserta didik sesuai dengan merdeka belajar disebabkan oleh yang pertama, terdapat kerancuan dengan istilah merdeka. Hal ini menjadi perdebatan dan keraguan-raguan antara memberikan kebebasan memilih kelompok mata pelajaran yang disukai dengan tuntutan laporan hasil belajar peserta didik. Kedua, sistem klasikal menjadikan peserta didik harus bersama-sama belajar dengan keinginan berbeda-beda dalam kelas yang gemuk. Yang ketiga, sekolah belum memiliki seorang psikolog untuk membantu menelusuri bakat dan minat peserta didik. Dan yang keempat, masih ada ego mata pelajaran. Guru harus mendapatkan 24 jam mengajar untuk mendapatkan TPG. Kenyataan pemenuhan 8 standar pendidikan pada satuan pendidikan belum terpenuhi dapat disebabkan oleh pertama, pelaporan satuan pendidikan yang kurang transparan terkait dengan fasilitas sekolah. Kedua, pemerintah belum mampu membiayai seluruh sekolah di Indonesia. Ketiga, partisipasi masyarakat terbatas dalam pemenuhan kebutuhan sekolah. Kondisi yang demikian memberikan dampak negatif bagi pelaksanaan Merdeka Belajar seperti yang pertama, timbul sikap kecewa pada peserta didik karena harapan dan kemampuan tidak sesuai. Kedua, menimbulkan kebingungan pada pendidik karena belum paham sepenuhnya tentang Merdeka Belajar. Ketiga, timbul sikap jenuh karena pembelajaran monoton. Keempat, pembelajaran menjadi kurang bermakna dan menjadi beban bagi peserta didik yang tidak berbakat dalam mata pelajaran tertentu. Kelima, prestasi belajar rendah menumbuhkan sikap rendah hati. Enam, ancaman drop out. Selanjutnya, SNP yang timpang menjadikan masyarakat dan peserta didik cenderung memilih sekolah yang SNP baik sehingga menimbulkan sekolah favorit dan non-favorit. Ada satu sekolah yang gemuk tetapi ada juga sekolah yang jumlah siswa di bawah 50 orang. Alternatif pemecahan masalah agar ekosistem sekolah sungguh-sungguh merasakan merdeka belajar. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi penuh dengan penyederhanaan struktur dan muatan kurikulum. Kedua, model kurikulum dibuat secara utuh. Pemerintah harus menyediakan suatu model kurikulum yang lengkap, yaitu kurikulum yang menggambarkan turunan dan kelengkapan seperti konektivitas kurikulum dengan silabus, RPP, P5, penilaian, sehingga satuan pendidikan dapat melihat dengan jelas keterkaitan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Hal ini disebabkan oleh satuan pendidikan tidak memiliki ahli kurikulum dan pemahaman tentang kurikulum masih terbatas sehingga melahirkan kurikulum yang terbatas pula. Ketiga, SNP dipenuhi seperti pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, sekolah dilengkapi sesuai standar kelengkapan sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, lab IPA, komputer, dan WiFi. KMB Bali Pos melaporkan.